Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Amir Misbaudin, NPM 21010120118, Prodi PAI semester 4, kelas G. Nah, baik, di sini saya akan sedikit kultum atau kuliah 7 menit, biasanya dikatakan pidato, tapi pidato pendek. Di sini saya mengangkat tema yaitu birrul walidain atau kedua orang tua. Kalau dari judul yang diberikan dari ibu dosen Ibu Novita Herawati, itu saya mengambil tema yang ibu, itu bagian yang ibu, tapi saya mengambilnya birrul walidain gitu, dari kedua orang tua. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, beberapa nikmat, berlipat-lipat nikmat kepada kita semua. Bagaimana saya sendiri masih bisa untuk membuat video ini atau mengerjakan tugas pidato, dan khususnya kepada Ibu Herawati, alhamdulillahnya masih sempat, masih diberikan nikmat, masih bisa untuk menyaksikan video saya atau melihat video saya, dan kepada teman-teman yang melihat video saya ini. Yang kedua, marilah sholawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia sampai yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Hadratal muhtaramin, pada semuanya, pada yang menonton video. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil tema yang berjudul birrul walidain. Apa sih birrul walidain itu? Yaitu birrul walidain itu kedua orang tua kita. Apa hukumnya kita berbakti kepada kedua orang tua? Birrul walidain itu kan orang tua. Kita sebagai anak itu harus berbakti kepada orang tua, khususnya pada ibu, karena ibu yang mengandung, membesarkan, menyusui, itu perjuangannya lebih berat ibu daripada ayah. Ketahuilah bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib atau fardhu ain. Tak peduli orang tua itu siapa, mau bagaimana pekerjaannya, bagaimana sehari-harinya, bagaimana perlakuannya, bagaimanapun itu tetap orang tua kita. Tidak bisa kita semena-mena, seenaknya saja, nggak boleh, durhaka itu.
Kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Dan pernahkah, apakah pernah sih terbayang di benak kita, di pikiran kita, di akal sehat kita? Pernah tidak kita terbayang bagaimana susahnya seorang ibu itu mengandung kita selama 9 bulan. Bagaimana perjuangan selama mengandung itu? Banyak hal-hal yang menyusahkan beliau. Pernah nggak terbayang di benak kita, di pikiran kita, betapa susahnya, betapa sulitnya ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. 9 bulan itu waktu yang bukan waktu yang singkat bagi beliau yang mengandung. Mau tidur susah, tidur berbaring susah, miring sini susah, miring kanan susah. Demi anak, demi untuk menjaga kita yang di dalam kandungan dia. Apapun cobaannya pasti dia lalui, pasti dia lakukan, pasti dia lewati. Begitupun melahirkan, ibu melahirkan kita dengan mengorbankan nyawanya. Banyak di luar sana yang melahirkan, namun tidak selamat nyawanya. Terkadang diberi 2 pilihan, yang mana yang diselamatkan, dan ibunya pun memilih untuk menyelamatkan anaknya daripada dirinya. Lantas di mana hati kita gitu kalau kita tidak mau berbakti kepada orang tua kita? Melahirkan itu nyawa taruhannya. Tak sampai di situ, begitupun setelah melahirkan, ibu menyusui kita. Ibu menyusui itu tidak hanya 1 hari 2 hari, ibu menyusui selama 2 tahun lamanya. Belum ada anak yang nakal, suka menggigit gitu, ketika menyusui. Betapa sakitnya gitu kan. Rasa itu yang dirasakan oleh ibu. Tidak sekali 2 kali ibu merasakan itu. Dari mengandung, dari melahirkan, menyusui. Tidak ada bandingannya, nggak ada bandingan sama sekali ibu. Ibu melahirkan kita dari mengandung, mau dibayar ada memakai apapun, emas 20 gunung, mau apa semua, mau uang seberapa banyak, tidak bisa untuk membayar pengorbanan seorang ibu. Maka dari itu marilah kita bersama-sama berbakti kepada orang tua kita selagi masih ada. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, apalagi orang tua kita sudah tiada, pasti kita menyesali semua perbuatan kita. Ya, baik, selanjutnya, pernahkah terbayang di benak kita bagaimana keluh kesah seorang ayah bekerja dari pagi pulang sore, tidak tahu panasnya matahari seperti apa, tidak dirasakan oleh dia. Banting tulang dengan tetesan keringat demi menghidupi anak. Kita ini yang dihidupi, dinafkahi oleh ayah. Bahkan Allah menegaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan tidak boleh kita mengatakan perkara atau sesuatu seperti kita disuruh oleh ibu, nak tolong beliin garam di warung,
gitu kan. Kadang gitu suaranya, ah ibu nih saya masih main bu, lagi main HP. Ah ibu nih saya lagi pakai warna kuku, lagi warnai. Nggak boleh seperti itu. Entah laki entah perempuan, tidak boleh. Semua anak itu tidak boleh hukumnya, haram, dosa, neraka jaminannya. Bagi anak yang seperti itu haram masuk surga hukumnya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Tadi dari Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan ingatlah, keridhaan Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua kita. Ridallahu birrul walidain. Dan murka orang tua itu pada dan murka Allah itu terletak juga pada murka orang tua kita. Jadi kita tidak boleh melukai hatinya, menyakiti perasaannya, membangkang kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Kita tidak boleh seperti itu. Di sini terdapat satu hadis dari Tirmidzi. Pada suatu hari, Al-Kisah, sahabat Rasul, datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus kita hormati di bumi ini?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, Ummina, atau menjawab ibumu. Lalu siapa? Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummina, ibu kita atau ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Tadi kan sahabat tadi ada yang bertanya. Lalu Rasulullah SAW menjawab ibumu. Lalu bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. 3 kali Rasulullah SAW menyebut ibu, lalu ayahmu. Masihkah kita berani menyakiti mereka, terutama ibu? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua dan selalu berada di jalan Allah, rupanya, dan menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Terutama kita tidak boleh membangkang atau durhaka kepada orang tua kita. Itu tidak boleh. Ada satu lagu dari Rhoma Irama. Di sini saya izin membawakan lagunya. Yaitu Keramat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu hingga akhir nyawanya. Mungkin sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan.
Semoga kita senantiasa bias menancapkan keimanan dan ketakwaan dengan berbalut ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi muslimin muslimat sejati. Jalan-jalan ke rumah Pak Camat, tidak lupa membeli tomat. Semoga Allah memberi rahmat dan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Man ujang man maman bunga man ujang menanam bunga mawar, bunga dahlia. Mari kita jaga iman dan akhlak mulia. Diawali dengan bismillah dan diakhiri alhamdulillah. Semoga pidato saya ini membawa keberkahan, membawa ilmu dan menjadi lentera di alam berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan bermanfaat bagi kita semua supaya kita bisa senantiasa menghormati dan tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.